Halo Sobat Autodream.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya ditemani dengan mobil baru dari Suzuki. Ini adalah New SL7 Alpha Kuro Hybrid. PT Suzuki Indomobil Sales Indonesia akan merilis New SL7 Hybrid Alpha Kuro ini pada tanggal 19 September 2025 secara online, dan kita mendapat kesempatan eksklusif untuk mereview langsung low SUV yang menjadi salah satu tulang punggung Suzuki di pasar Indonesia. Apa aja sih perbedaannya dari New SL7 Alpha Kuro Hybrid ini dengan varian yang standarnya? Ikuti gue terus. Kuro itu memiliki dua arti utama dalam bahasa Jepang, tapi pada umumnya Kuro itu diartikan sebagai warna hitam, sehingga jangan heran nih kalau beberapa brand Jepang juga pernah menggunakan nama Kuro ini pada produknya. Jadi SL7 Alpha Kuro Hybrid ini ditaruhkan dalam 3 warna. Untuk Savana Ivory Black dan Snow White Pearl Black 314,200 juta, dan Cool Black harganya 312.200.000 on the road Jakarta. New SL7 Alpha Kuro Hybrid ini ada 9 perbedaan dari versi standarnya. Apa aja sih? Pertama, garis headlamp yang awalnya bening menjadi hitam menyambung dengan garis grill utamanya. Begitupun dengan lips on di bumper bawahnya yang awalnya berwarna silver sekarang berwarna hitam. 2 ya. Ketiga, handle pintunya menjadi warna hitam. 4, side skirtnya di bodi sampingnya berwarna hitam juga. Yang kelima, roof railnya menjadi warna hitam. Yang keenam, spoilernya menjadi warna hitam yang sudah terdapat high mode stop lamp. Nah, yang ketujuh, pintu bagasi belakangnya yang awalnya sewarna dengan bodi sekarang ikut diubah menjadi warna hitam. Nah, yang 8, diffuser atau lips on di bumper belakangnya juga ikut berwarna hitam. Begitupun dengan emblem Alphanya yang awalnya dibalut warna krum, sekarang ada aksen tegas berwarna hitam yang menjadi urutan nomor 9 perbedaan dari New SL7 Alpha Kuro Hybrid. Untuk sektor jantung pacunya tidak ada perubahan. New Suzuki SL7 Hybrid Kuro tetap mempertahankan mesin K15B berkapasitas 1462 cc yang memiliki tenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm di 4400 rpm. Mesin mild hybrid ini itu sangat cocok digunakan sebagai mode transportasi di perkotaan ataupun di perjalanan jarak jauh. Jadi SL7 Hybrid ini bukan sekedar menawarkan penampilan yang garang khususnya untuk versi Alpha Kuro, melainkan fungsinya nih guys. Dia menggunakan sistem SHVS Smart Hybrid Vehicle by Suzuki yang digabungkan dengan ISG atau Integrated Starter Generator sebagai pengganti alternator konvensionalnya. Mild Hybrid itu akan membantu mendorong si poros engkolnya agar tidak membuang bahan bakar lebih banyak, sehingga mendapatkan tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan menggunakan alternator standarnya. Dibantu dengan baterai lithium ion 10 ampere hour. Jadi dia lebih besar dari baterai R3 Hybrid yang hanya 6 ampere hour. Tugasnya menjaga sistem kelistrikan hidup saat mesin mati otomatis, karena SL7 Hybrid juga dibekali dengan fitur engine auto start stop, sehingga ketika di lampu merah atau saat stop and go dalam beberapa waktu, mesin otomatis akan mati, cuman kondisi AC dan sistem hiburan di dalamnya tetap hidup. Nah, itu juga membantu efisiensi bahan bakar ketika Anda gunakan saat mobilitas sehari-hari. Nah, sekarang gue ada di dalam kabinnya SL7 Hybrid Alpha Kuro. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan dengan versi Alpha standar. Kursinya masih mengkombinasikan antara bahan fabric dan semi kulit. Posisi berkendaranya saya dengan tinggi 175 cm masih nyaman, aman, visibilitasnya bagus, dan sudah terbukti juga ya SL7 itu menjadi salah satu tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia. Layar hiburannya head unit layar sentuh sudah terkoneksi dengan smartphone. Di sini diberikan aksen seperti motif kayu, terlihat sangat mewah, elegan. AC-nya sudah double blower, digital. Nah, salah satu hal yang mencuri perhatian dari SL7 itu di awal kehadirannya di tahun 2023, sekitar bulan Juni. Jadi SL7 Hybrid itu pertama kali dirilis Juni 2023. Dia adalah salah satu mobil yang harganya affordable, cuman banyak banget fitur yang bisa didapatkan oleh konsumen. Salah satunya adalah ini, e-mirror. Bukan sekedar kaca spion biasa, dia punya 2 fungsi guys. Jadi selain cermin, dia juga bisa menjadi dashcam, jadi untuk merekam kejadian yang ada di depan mobil ataupun di belakang mobil. Jadi seakan-akan Anda bisa dipermudah juga saat parkir, atau Anda bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi ketika berkendara di bagian depan. Jadi ini fungsinya banyak banget. Dan setahu gue juga e-mirror ini dijual terpisah dan Suzuki menjualnya untuk diaplikasikan ke mobil-mobil lainnya. Nah, seperti apa sih tampilannya? Nih, kita lihat ya. Nah, dalam kondisi mobil mati Anda bisa melihat bahwa ini adalah cermin biasa ya.
Dan secara kelegaan kabin juga cukup lega. Di kursi baris keduanya cukup untuk 3 penumpang. Dan ini juga sudah ada armrest. Kita seakan-akan kayak menggunakan captain seat saat duduk di bangku baris keduanya. Selain kabin yang lega, tentunya mobil ini juga secara dimensi memberikan kapasitas bagasi yang cukup luas. Sekarang kita lihat bagasi belakangnya. Nah, ini bagasinya saat gue buka. Layaknya mobil-mobil SUV pada umumnya, dia masih memiliki ruang yang cukup lega, walaupun kursi baris ketiganya masih berdiri tegak. Menarik ya, untuk melipat kursi baris ketiganya hanya dengan satu sentuhan di tuas bangku belakangnya. Dan dia juga memberikan ruang yang cukup rata sehingga Anda bisa membawa barang bawaan yang lebih banyak lagi. Ya, jadi gitu aja first impression kami soal New SL7 Alfa Kuro Hybrid. Selain memiliki tampang yang lebih garang dari versi Alfa standar, kalian juga hanya menambah uang sedikit nih untuk mendapatkan versi Alfa Kuro Hybrid ini. Dan secara fungsi, SL7 diciptakan memang untuk mobil keluarga. Jadi, kira-kira apakah Anda tertarik meminang SL7 Alfa Kuro ini? Ya, secara tampilan gagah, tapi secara fitur juga dan secara harga affordable. Jadi sesuai dengan apa yang Anda keluarkan, sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Jadi begitu aja first impression kami soal New SL7 Alfa Kuro Hybrid. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!